Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wa ni'mati syahri ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah maghrib, jamaah ngaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, jamaah yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah di malam yang barokah ini, ya, hari ke 9 atau 10 di bulan Sya'ban, kurang dari 3 pekan menjelang Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita dapat hadir di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majelis ilmu. Majelis ilmu itu, kata Kanjeng Nabi, tahufuhul malaikah bi ajnihatiha, senantiasa dikelilingi oleh para malaikat dengan kepak sayap rahmatnya. Mereka berbaris sampai ke langit dunia karena kecintaannya kepada majelis ilmu. Konon lagi diselenggarakan di masjid, tempat yang terbaik dalam pandangan Allah, sekaligus mengisi, ya, aktivitas menunggu sholat dengan kajian hadis. Ngaji hadis itu salah satu keuntungannya adalah kita bisa bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Karena setiap disebut nama Rasulullah, kita otomatis menyebut sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan orang yang pelit, kata Kanjeng Nabi, adalah yang kalau disebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bersolawat. Jamaah yang saya cintai, sekarang kita masuk babul kiram, bab tentang kemuliaan. Para jamaah, fitrah manusia itu ingin hidup terhormat, ingin hidup mulia. Itu fitrah manusia. Walaupun, ya, kriteria atau kriteria orang tentang kemuliaan, sudut pandangnya bisa berbeda-beda. Ada yang menganggap orang yang mulia itu yang kaya. Ada yang menganggap orang yang mulia itu kalau dia punya kedudukan. Ya. Akan tetapi fitrah manusia adalah ingin mulia, ingin dihormati. Nah, Islam memberikan satu kriteria tersendiri, nilai tersendiri, sebenarnya yang disebut mulia itu seperti apa. Mari kita lihat hadis-hadis berikut ini. Ya. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah taqol
Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas akram. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nas akram. Siapakah manusia yang paling mulia itu wahai Rasul? Tentu menurut pandangan Islam. Tentu mulia menurut kriteria Allah dan Rasulnya. Ya. Kenapa ini saya katakan? Karena kita sendiri seringkali memuliakan orang itu ngelihat hartanya. Kalau mobilnya keren, tampilannya perlente, duitnya kelihatan banyak, hormat gitu. Giliran miskin, ya, miskin nggak punya kendaraan, ya, walaupun dia ahli ibadah, ahli masjid, kadang orang nggak begitu menghormati. Nah, berarti di benak dia kriteria kemuliaannya itu ada pada harta, atau lebih jauh lagi pada isi perut, ya. Coba deh, kalau ketemu orang kaya, orang yang punya kedudukan, sampai DP handap asor. Giliran sama orang, ya, masjid padahal ahli ibadah, nganggap sepele. Nah, itu kenapa? Karena di benaknya kriteria kemuliaannya berbeda. Nah, yang ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kriteria mulia dalam pandangan Allah dan Rasulnya, dalam pandangan Islam. Ayyun nas akram. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, akramuhum indallahi atqahum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Kalau sudah disebut orang yang bertakwa, boleh jadi dia kaya, boleh jadi juga miskin. Boleh jadi dia punya kedudukan, boleh jadi dia tidak punya kedudukan. Tapi itulah yang mulia, yang paling takwa. Dia kaya, tapi kayanya takwa. Ya. Dia kaya tapi infaknya paling besar. Kendaraannya sering dipakai untuk kegiatan keislaman. Pokoknya kalau masjid butuh, gampang dah. Dia kaya, tapi zakatnya selalu ditunaikan, infak sodakonya paling besar, paling peduli kepada si miskin. Maka dia orang yang mulia. Bukan karena ketakwaan, bukan karena kekayaannya, karena ketakwaannya. Ya. Jadi keliru juga ada orang masjid, mentang-mentang dia orang masjid, petang-tang petenteng, yang paling mulia tuh gua, bukan dia. Dia mah kaya, tapi yang paling mulia itu yang takwa. Yang dia banggakan ketakwaan hanya karena sholat berjamaah, hanya karena hadir di pengajian, padahal udah miskin, sombong lagi misalnya. Nah, itu nggak takwa. Ada nggak orang miskin sombong? Iya. Orang takwa sombong, orang kaya sombong, ya wajar walaupun nggak pantas, tapi masih wajar. Kaya, nah ini udah miskin sombong, hidup belagu lagi. Maka kriteria kemuliaan dalam Islam bukan karena kemiskinan, kekayaan, tapi ketakwaan. Boleh jadi dia kaya, boleh jadi juga dia tidak kaya, miskin. Boleh jadi juga dia punya kedudukan, tapi kedudukannya digunakan untuk kepentingan agama Allah. Di kantornya manajer, tapi tanda tangannya itu sakti. Dengan tanda tangannya perusahaan bikin masjid. Dengan tanda tangannya keluar anggaran untuk wajib karyawan ngaji. Dengan tanda tangannya keluar anggaran untuk membantu si miskin, membantu kegiatan keislaman. Maka dia pejabat takwa.
Nah, jadi kata Kanjeng Nabi, akramahum indallahi atqahum. Yang paling takwa di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah itu yang takwa. Apalagi kalau dia pejabat, kalau dia punya kekayaan. Yang miskin dan tidak punya pejabatan saja bisa tetap mulia kalau takwa. Lalu para sahabat ya bertanya, laisa an hadza nas'alu. Ya Rasul, bukan yang ini yang kami tanyakan. Kalau itu mah udah jelas. Ya. Ada nggak sih ya selain ketakwaan menjadi kriteria, ada nggak kriteria lain? Orang yang paling mulia itu seperti apa? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, innahul karim ibnul karim ibnul karim. Yusuf Nabiullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Ya, ada juga sih kriteria lain. Manusia yang paling mulia itu adalah Nabi Yusuf. Bagaimana tidak? Dia putra Nabi, ya kan? Cucunya Nabi juga. Nabi Yusuf putra siapa? Putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Jadi ada juga kriteria lain. Kenapa? Contohnya Nabi Yusuf. Dia anak Nabi, cucu Nabi, bahkan buyutnya juga Nabi. Dan Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri. Jadi ideal sudah kaya takwa, keturunan yang baik. Sudah takwa, punya kedudukan, keturunan yang baik. Bukan keturunan Yahudi kalau Nabi Yusuf. Keturunan Nabi Yakub, Nabi Ishak. Saudaranya yang Yahudi. Yang keturunan Yahudi kan Yahuda. Yahuda itu kakaknya Nabi Yusuf. Keturunannya disebut Yahudi. Nabi Yusuf bukan Yahudi. Nabi Yusuf itu anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak 12. Salah satu anaknya bernama Yahuda. Yahuda itulah yang menurunkan Yahudi. Nabi Yusuf bukan Yahudi. Nabi Yusuf itu anak Nabi Yakub. Ya. Dari anak Nabi Ishak. Ya. Istrinya Rahil. Taib, lanjut, nak. Pa'an Ma'ad ibnil Arab atas aluni, apakah kalian juga bertanya mengenai nenek moyang bangsa Arab? Mereka menjawab, na'am, benar ya Rasulullah. Fakhiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Yang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi yang terbaik di masa Islam kalau mereka memahami agama. Jadi coba perhatikan, ya. Letak kemuliaannya itu yang paling utama ada pada ketakwaan dan pemahaman agama. Adapun keturunan akan menjadi pelengkap kemuliaan itu. Kekayaan menjadi pelengkap kemuliaan itu. Kedudukan menjadi pelengkap kemuliaan itu. Nabi Yusuf, dia mulianya yang pertamanya karena dia takwa. Dilengkapi dengan keturunan yang baik. Dia anak Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ditopang pula oleh kekayaannya. Dia menteri keuangan. Ditopang pula oleh kedudukannya, bahkan kemudian menjadi Perdana Menteri. Tetapi Kanjeng Nabi kemudian memberikan catatan, yaitu letak kemuliaan itu, ya, kalau yang pertama adalah ketakwaan, selebihnya adalah pelengkap idza faqihu. Yang kedua adalah
pemahaman, ilmu. Makanya konon Nabi Sulaiman ketika ditawari antara ilmu, kekuasaan, ya, dan kekayaan, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Akhirnya kekuasaan dan kekayaan itu juga dimiliki. Maka karena kriteria kemuliaan itu terletak pada ketakwaan dan ilmu, maka kita pun bisa menjadi orang yang mulia. Manakala berusaha menjadi orang yang takwa, yaitu orang yang selalu berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, dan selalu menambah pemahaman tentang agama, faqihu. Selalu berupaya menambah ilmu kita tentang Islam lalu mengamalkannya. Itulah yang disebut dengan faqih. Ya. Adapun kedudukan, keturunan, dan kekayaan itu menjadi pelengkap dari kemuliaan. Andaikan dimiliki, alhamdulillah. Oleh karena itulah ketika mencari jodoh pun, kan Nabi SAW menyebut di awal 4. Ya kan? Ya, kecantikannya perlu, kekayaannya perlu, keturunannya perlu, baru kemudian agama. Tapi setelah disebut 4 kriteria itu, digarisbawahi tentang agama. Maksudnya apa? Prioritas utama tentang kesolihahannya, tentang agamanya. Baru lengkapi, kalau bisa cantik juga, kalau bisa kaya juga, kalau bisa keturunan yang baik juga. Namun andaikan tidak lengkap 4-4-nya, ya minimal 3, nggak bisa 3 minimal 2. Andaikan hanya 1, maka agama itu tidak boleh tidak, mesti menjadi prioritas. Jadi kalau yang ideal, dia solihah, cantik, kaya, turunan yang baik. Andaikan nggak bisa, dia solihah, cantik, kaya. Andaikan nggak bisa lagi, dia solihah, cantik. Andaikan hanya 1, dia solihah. Itu kalau kita yang memilih istri. Kalaupun kita yang memilih menantu, laki-laki juga sama. Soleh, ganteng, kaya, kalau bisa turunan yang baik. 4. Andaikan tidak ada 4, 3. Andaikan tidak ada 3, 2. Andaikan hanya 1, maka agamanya itu nggak bisa enggak. Demikian juga soal kemuliaan seseorang. Yang pertama adalah ketakwaannya, baru kemudian ilmunya tentang agama, pemahamannya tentang agama. Yang lainnya adalah pelengkap. Dia punya kedudukan, dia punya kekayaan, dan juga punya keturunan yang baik. Masya Allah. Nah, karena yang menjadi kriteria utama adalah ketakwaan dan pemahaman tentang agama, maka siapapun bisa menjadi orang yang mulia, termasuk kita semua insya Allah. Ya, maka tidak perlu minder ketika kita belum menjadi orang kaya. Tidak perlu minder ketika kita belum punya kedudukan. Tapi harus minder dan malu kalau kita masih bodoh tentang agama, tentang Islam. Tapi harus merasa minder apalagi kalau kita tidak berupaya menjadi orang yang takwa. Lanjut nak. Al-ihsan ilal bir wal fajir, ya, berbuat kebajikan kepada baik orang yang baik maupun orang yang durhaka. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan bagi kebaikan adalah kebaikan? Hiya masjalatun lil birri wal fajir. Hal ini berlaku
bagi orang yang baik maupun orang yang jahat. Ya. Hadis ini memberikan, ayat ini ya, bentuknya pertanyaan tapi maksudnya perintah. Namanya insya'iyah khobariyah ya. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Maksudnya kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Ya. Apatah lagi kepada orang yang memang berbuat baik, kepada orang baik. Kepada orang jahat aja kita harus tetap baik, apalagi kepada orang baik. Ya. Kepada orang yang jahat saja kita diperintahkan harus berbuat baik, apalagi kepada orang baik. Kadang-kadang para jamaah yang saya cintai, ya, ini kelemahan kita ya. Kita itu hanya mau berbuat baik kepada orang yang baik saja kepada kita. Sering saya sampaikan di sini, kalau berbuat baik kepada orang yang baik mah jangankan kita, kucing aja bisa. Ya, saya sering sampaikan itu. Kucing di rumah kita itu, kalau makanannya kita perhatikan, ya kita kasih, aman dah. Tapi kalau kita nggak pernah perhatikan, kursi dikacak-kacak, buang kotoran di mana saja, dia nyolong ikan. Tapi kalau kita perhatikan makannya, aman. Nggak ada ngacak-ngacak kursi, nggak ada buang kotoran di mana saja. Saya bahkan pernah punya kucing satu-satunya, tapi sekarang nggak ada itu kucing, entah kemana. Itu kalau buang ini, kalau buang kotoran ke toilet. Satu-satunya tuh kucing. Seumur punya kucing beberapa biji, hanya ada satu itu kucing. Bahkan kalau buang kotoran dia ke toilet. Memang tidak ke klosetnya, tapi nggak ke kamar mandi masuk gitu. Ya, nggak tahu kalau itu. Artinya apa? Kalau berbuat baik kepada yang baik mah kucing juga bisa. Justru lebihnya Islam, indahnya sebagai sebuah ajaran adalah kita tetap diperintahkan berbuat baik hatta kepada orang yang tidak baik sekalipun. Ini memang berat, tapi disitulah letak ketakwaan. Disitulah letak kemuliaan. Punya tetangga udah sombong, ketus, kalau ditanya nggak pernah jawab, kalau motor kita lewat dia ngeludah misalnya. Tapi kita tetap harus mengucapkan Assalamualaikum. Gimana Pak? Sehat Pak? Padahal dia suka buang muka. Ya, kan? Itu kalau ngikutin perasaan kan makan hati. Lu kurang ajar lo ya. Emang gua numpang sama lu apa? Padahal lu juga ngontrak misalnya. Kalau ngikutin perasaan. Tapi disitulah letak ketakwaannya. Disitulah letak indahnya ajaran Islam. Disitulah letak kelebihannya kita. Kita diperintahkan berbuat baik bahkan kepada orang yang tidak baik sekalipun. Kalau kepada tetangga yang begitu saja kita harus berbuat baik, apalagi sesama jemaah masjid yang ketahuan orang baik. Kok usah bisa bilang orang baik? Ya orang baik lah, sholat berjamaah, apa bukan orang baik? Duduk di majelis ilmu, apa bukan orang baik? Aktif dalam kegiatan masjid, apa bukan orang baik? Apalagi kepada orang baik. Satu pengajian, satu jamaah, satu majelis ilmu. Kepada orang yang maaf jahat saja kita harus berbuat baik, apalagi kepada yang orang-orang baik. Makanya aneh kalau nggak tegur sapa sama sesama jamaah hanya karena persoalan kecil. Itu harus diperbaiki itu. Belum jadi orang bertakwa kita. Belum menjadi orang yang mulia kita. Hanya gara-gara pernah tersinggung 3 bulan gak pernah negur, itu sudah jatuh ke haram itu. 3 hari maksimal. Kesel dan marah tuh cukup 3 hari aja. Kalau sudah lewat 3 hari harus sudah seperti biasa.
Ya. Apalagi cuma pernah kesinggung. Apalagi kalau nyinggungnya memang tidak sengaja, karena kita aja nah hal-halain. Jadi kata Jong, kitanya memang duduk di jalan, jadi ketendang gitu. Ya. Para jamaah, menjadi orang bertakwa yang tadi, orang yang mulia itu, mulailah dari hal-hal seperti ini. Berbuat baik kepada orang-orang yang baik maupun yang tidak baik. Kepada tetangga yang dengki saja kita harus tetap berbuat baik. Kepada tetangga yang sombong saja kita tetap harus berbuat baik. Kepada tetangga yang sering mengganggu kita saja kita harus tetap berbuat baik. Apalagi kepada orang-orang baik. Ahli pengajian, ahli masjid, ahli ibadah. Ya. Ya? Harus mulai memang. Iya kan? Memang berat tapi harus mulai supaya kita jadi orang bertakwa tadi, supaya jadi orang yang mulia. Bagaimana tidak mulia, ya kan? Karena jelas berat. Karena berat itulah maka kita menjadi orang bertakwa dan mulia. Jujur, nasihat ini juga termasuk untuk saya di dalamnya. Ya. Masih ingat enggak? Ketika ada sahabat yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, sebentar lagi akan datang calon penghuni sorga. Kucluk-kucluk datang si Fulan. Besoknya Kanjeng Nabi mengulang hal itu. Sebentar lagi akan datang calon penghuni sorga. Kucluk-kucluk datang si Fulan. Kata Ibnu Umar, kok dia lagi? Kayaknya biasa aja deh. Sholatnya biasa. Ngajinya biasa, ya. Apanya yang istimewa? Sampai Ibnu Umar kemudian bertamu ke rumah dia dan ngintip. Dia perhatikan malam-malam nggak tahajud, malah saya yang tahajud. Ya, nggak baca Quran dia, bangunnya pas subuh. Ya. Sampai limit masa bertamu kan 3 hari. Selesai, akhirnya Ibnu Umar bertanya. Ya, maksud yang sesungguhnya tuh ingin tahu amal unggulan apa yang dia miliki sampai Kanjeng Nabi mengatakan hal itu gitu. Ternyata apa? Saya punya satu amalan setelah yang tidak diketahui Ibnu Umar itu apa? Setiap mau tidur membersihkan hati dari perasaan dendam, benci, kesel kepada seseorang. Allahu Akbar. Saya berusaha sebelum tidur itu menghilangkan perasaan benci, dendam, kesel, genek kepada seseorang. Bukan ini mah malah dibawa, dipikirin. Kurang ajar tadi dia di masjid. Berani-beraninya nyinggung saya. Dipikirin aja mau tidur. Makan hati. Diabetes jadinya. Karena dipikirin kan lambung yang kena. Kalau dipikirin kan jadi stres. Stres itu ke lambung. Akhirnya jadi diabetes. Padahal cuman kesinggung, belum tentu juga orang yang nyinggungnya juga sengaja. Siapa tahu nggak merasa. Tapi karena dipikirin, jadi beban hati. Mutu nggak mau ke masjid lagi. Kenapa? Kesinggung sama Ustaz Ade. Loh. Padahal Ustaz tidak merasa nyinggung. Ya kan? Ustaz nggak merasa nyinggung karena memang nasihat untuk semua. Tapi sampai mutu nggak mau ngaji. Ya kan? Akhirnya pilih-pilih. Jadwal siapa nih? Ustaz Ade, nggak mau datang. Kenapa? Gua pernah kesinggung. Padahal pernah dan udah 3 tahun lalu. Ya. Ini harus diperbaiki. Ya. Karena tadi kalau mau jadi orang mulia, kriteria pertamanya adalah takwa. Dan salah satu ketakwaan itu cirinya kata Kanjeng Nabi, berbuat baik kepada orang yang baik maupun yang jahat. Orang jahat siapa? Ya katakanlah kriteria sederhana, tetangga yang dengki, tetangga yang sombong, tetangga yang suka usil, tetangga yang suka mengganggu.
Katakanlah itu dikelompokkan yang tidak baik. Kepada mereka saja kita harus berbuat baik. Nah, orang-orang baik adalah ini. Ahli pengajian, ahli ibadah, ahli sholat berjamaah. Maka mulailah minimal dengan membersihkan perasaan dendam, genek, kesinggung, marahan. Ya. Kalau marah pun nggak boleh lebih dari 3 hari. Apalagi kalau hanya untuk urusan-urusan kecil. Ya. Masya Allah. Inilah al-ihsan ilal birri wal fajir. Ya. Lanjut nak. Ciri ketakwaan berikutnya adalah ya. Nih, ciri ketakwaan berikutnya adalah membiayai anak yatim. An Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahar wa yakumul lail. Orang yang berusaha menghidupi para janda, ini umum ya, mau janda tua mau janda muda sama. Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang yang miskin, laksana orang yang berjihad di jalan Allah, laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Jadi ketakwaan berikutnya sebagai kemuliaan bukan hanya berbuat baik kepada orang-orang baik dan orang-orang durhaka, juga ada kesolehan sosial, membantu si yatim, membantu janda-janda. Ya. Yang ideal memang janda itu dinikahi. Cuman kalau yang ini, ya kan, tidak semua mampu. Ada juga yang mampu nggak berani. Ya, tidak semua mampu, tidak semua berani kalau yang itu. Nah, paling tidak andaikan membantu tanpa harus dinikahi, yaitu pilihan berikutnya. Cuman berat keikhlasannya kalau jandanya muda. Ya, namanya Mahmud Abbas. Mamah muda, anak baru 1. Itu berat keikhlasannya itu. Ya, jadi ada ideal, ada minimal. Yang ideal itu dinikahi, tapi tidak semua mampu dan tidak semua berani. Ya kan? Maunya mah ada, mampunya yang enggak. Atau mau mampu, beraninya yang enggak. Nah, kalau yang itu tuh. Nah, tapi ya itu masalahnya Pak Haji. Berani tapi yang di rumah lebih berani. Jadi bukan takut Pak Haji, berani, cuman istri lebih berani. Jadi ada yang maunya mau tapi nggak mampu, ada yang mau dan mampu nggak berani, atau yang di rumah lebih berani. Maka yang berikutnya itu tahap ketiganya tetap membantu walaupun tidak menikahi. Ya, itu biasanya ibu-ibu pilihannya itu tuh, kan ngebantu nggak mesti menikahi Pak Ustadz gitu. Ya, itu dia. Padahal Islam sudah mengantisipasi itu. Ya. Itu namanya armalah ya. Armalah itu artinya janda. Janda-janda. Baik janda tua maupun Mahmud Abbas tadi. Dan orang-orang miskin. Itu dikategorikannya apa? Dikategorikan sama dengan yang berjihad, sama dengan puasa, sama dengan qiyamul lail. Nah, itulah makanya kenapa orang kaya yang takwa itu jauh lebih baik. Karena orang takwa yang kaya kan yang bisa ngamalin ini. Kalau kita kan maunya doang, mampunya enggak. Kecuali nekad. Ya. Hadis ini perlu dicatat kepada istri-istri. Setuju Pak Haji. Setuju Pak Haji.
Perlu dicatat ya, setuju itu. Masya Allah. Padahal kalau udah bab ini biasanya panjang. Sayang waktunya yang tidak mengizinkan. Jamaah yang saya cintai, inilah ngaji kita malam ini. Semoga pelan-pelan, sedikit-sedikit kita berusaha menjadi orang yang takwa dan berilmu. Karena itulah hakikat orang yang mulia dalam pandangan Allah maupun di hadapan manusia. Ya, di antara ciri ketakwaan yang paling sederhana, nggak keluar modal tadi, berbuat baik, ya, kepada orang-orang baik seperti ini maupun kepada orang-orang yang belum baik. Ya, yang paling minimal tadi, bersihkan rasa dendam, rasa marah, jangan cengengan, jangan baperan kata orang sekarang. Ya, jadi jemaah masjid itu jangan baperan. Ya, baik baperan kepada pengurus, baperan kepada sesama jamaah, baperan kepada ustadz. Ya, belajarlah untuk lapang dada supaya menjadi salah satu di antara ciri ketakwaan insyaallah. Ya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.